Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami mahasiswa Stikes Yarsi Pontianak yang terdiri dari Aslina Hertaningsih, Awa bin Cahyani, Dwi Puji Astuti, Dwi Putri Astuti, Fitriah, Hevi Putriani, Ilham RI Saputra, Muhammad Amir, Nurul Huda, Wiyadyasari, dan Yosi Rizkawati. Berikut adalah video penyuluhan kami tentang peran ayah dalam keberhasilan ASI eksklusif yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 2 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman kami dari mahasiswa Stikes Yarsi, yang saya hormati bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat sekarannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami mahasiswa dari Stikes Yarsi Pontianak. Di sini hari ini kami akan mengadakan penyuluhan kesehatan tentang peran ayah dalam keberhasilan ASI eksklusif, di mana ASI merupakan nutrisi terbaik bagi bayi dan keberhasilannya saat dipengaruhi oleh dukungan keluarga, khususnya peran ayah. Melalui penyuluhan ini, diharapkan kita dapat memahami pentingnya peran bersama dalam mendukung ibu dalam agar ASI eksklusif dapat diberikan secara optimal. Baiklah, dalam kegiatan penyuluhan hari ini, mungkin kegiatannya akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Yang pertama yaitu ada pretest. Kemudian ada sesi penyampaian materi, selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kemudian ada post-test. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama kita akan membagikan lembar pretest. Silakan nanti bapak-bapak diisi, ada sekitar 5 pertanyaan, dijawab sesuai dengan sepengetahuannya saja. Oleh dibantu teman-teman untuk membagikan lembar pretestnya. Jawab sesuai yang Bapak tahu aja, nggak apa-apa, tidak ada penilaian apapun di sini ya Pak, santai aja, jawab aja. Kalau emang belum tahu tidak apa-apa. Silakan bapak-bapak diisi dulu sesuai sepengetahuannya saja. Waktunya paling lama 3 menit. Ada nanti ada hadiahnya. Isi ya. Yang sudah selesai boleh Pak.
Baiklah, memasuki ke sesi berikutnya yaitu penyampaian materi. Ini akan disampaikan oleh Ibu Aslina dan Bapak Amir. Kepada Ibu Aslina, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para ayah, calon ayah, para bapak, calon bapak. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya pada hari ini bahwa kami akan memberikan berbagi ilmu sekaligus sharing tentang peran ayah dalam keberhasilan aksi eksklusif. Baik, kita lanjut ya. Bapak, di sini kita masuk ke aksi eksklusif. Apa itu aksi eksklusif? Kita pengertian dulu ASI. Ada yang tahu kepanjangan ASI? Ya, betul, mantap. Eksklusif apa? Eksklusif artinya utama. Jadi ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja kepada bayi. Perlu digaris bawahi ya, saja. Pemberian ASI saja kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan dan minuman dalam jenis apapun kecuali obat dan vitamin, itu pun sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Kemudian ada macam-macam ASI, ada 3 jenis tingkatan ASI. Di sini yang pertama yaitu ASI stadium 1 atau kolostrum. Biasanya hari pertama, hari ketiga itu barulah keluar yang namanya kolostrum. Kolostrum itu biasanya berwarna keemasan. Dia mengandung sangat kaya antibodi atau daya tahan tubuh. Ini penting untuk bayi dan yang baru lahir karena bayi tersebut memiliki daya tahan tubuh yang masih rendah. Jadi biasanya kolostrum ini aslinya tidak deras, hanya menetes-netes saja. Tetapi di sini ayah, calon ayah ataupun ibu kemudian mertua kita tidak perlu panik. Nanti panik itu bayinya rewel, aslinya tidak keluar. Berikan susu formula, cepat nanti bayinya rewel. Tidak begitu konsepnya. Jadi bayi itu masih memiliki cadangan makanan hari pertama, hari ketiga, dan lambung bayinya masih kecil. Jadi nanti tidak perlu adanya susu formula, karena ketika bayi sudah diberi susu formula, kemudian sang ibu lupa memberikan ASI, nanti bayinya keenaan, tidak ada pengantar dari otak untuk memberikan ASI si ibu itu, lalu ASInya keterusan tidak keluar. Kemudian kita lanjut ke ASI stadium 2 atau namanya transisional. Biasanya hari ke-4 sampai hari ke-10. Di sini peralihan dari kolostrum itu menjadi ASI matang. Di sini volumenya sudah mulai bertambah. Kemudian ASI stadium 3 atau ASI matur. Nah, di sini hari ke-10 dan seterusnya. ASI sudah stabil, kandungan nutrisinya sudah lengkap seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin untuk pertumbuhan bayi. Apa aja sih manfaat ASI bagi bayi? Yang pertama adalah nutrisinya lengkap. Tadi sudah jelaskan di atas. Dari karbohidrat sampai vitamin semuanya ada di ASI. Kemudian ASI itu mudah diserap dan dicerna. Kenapa? Karena di kandungan ASI itu terdapat protein yang mudah dicerna oleh lambung si bayi. Beda dengan susu yang diproduksi oleh sapi. Susu yang diproduksi oleh sapi, kandungan proteinnya sangat sulit dicerna oleh bayi. Sehingga ASI itu mudah dicerna dan diserap. Kemudian imunitas, anti-infeksi, bakteri dan virus. Tadi hari pertama saja si bayi sudah mendapatkan kekebalan tubuh, antibodi, apalagi seterusnya kalau diberikan ASI. Kemudian tumbuh kembang, berat badan ideal, dan cegah obesitas. Bayi-bayi yang menyusui memiliki respon sendiri terhadap kalori. Kalori itu berupa misalnya kalori
makanan dan minuman. Nah, itu merupakan sumber kalori kita. Bayi ini memiliki respon ketika dia lapar, dia haus, maka dia akan menangis, kemudian disusui oleh sang ibu. Kemudian dia akan memenuhi nutrisinya. Ketika nutrisinya sudah terpenuhi, bayi kenyang, kemudian dia akan berhenti sendiri menyusunya, berbeda dengan susu formula. Susu formula siapa yang memenuhi kalorinya? Siapa yang memenuhi nutrisinya? Si ibu, pengasuh. Dibikinkanlah situ 1 botol dengan takaran yang ada di kotaknya. Kemudian dilihat nih, kok bayinya kayaknya belum kenyang nih. Dibikin lagi, tambah 1 botol lagi. Jadi tidak bisa kita ditentukan oleh si bayi. Jadi si orang dewasa ini yang menentukan kebutuhan nutrisi si bayi. Kemudian kalau dikasih terus ujungnya apa? Menjadi kegemukan. Kemudian bonding. Ada yang tahu bonding itu apa? Bonding itu kedekatan ibu sama bayi. Sudah jelas, bayi-bayi yang menyusui akan lebih dekat dengan ibunya. Karena apa? Skin to skin. Si kulit bayi langsung bertemu dengan si kulit ibu. Dilihat posisi menyusui, dipeluk si ibu, bayi merasa aman. Bayi mulai percaya kepada ibunya. Beda sama bayi-bayi yang support. Semua orang bisa kasih botol, mau pengasuhnya, mau kakeknya bisa memberikannya ya. Kemudian kita lanjut ke manfaat menyusui bagi ibu. Yang pertama apa? Pemulihan. Untuk pemulihannya, ibu yang menyusui pemulihannya lebih cepat. Kenapa? Ketika sang bayi menyusui, maka tubuh ibu ini akan menghasilkan sebuah hormon. Setiap tubuh manusia ada hormonnya masing-masing, ada fungsinya masing-masing. Jadi ketika sang bayi menyusui, maka si ibu akan mengeluarkan hormon. Namanya yang pertama hormon prolaktin. Prolaktin itu yang memproduksi ASI. Kemudian dihantar oleh siapa ASInya? Ada yang mengantarkan, yaitu oksitosin. Selain menghantarkan ASI, si hormon oksitosin ini nanti bekerja untuk mengecilkan rahim. Rahim yang sebelumnya besar pada kondisi hamil lama-lama akan kembali ke posisi semula, sehingga apa? Mencegah perdarahan, sehingga tidak menyebabkan anemia. Ini yang penting ini harus diketahui untuk calon ayah, yaitu KB alami. Kok bisa sih menyusui ini KB alami? Dengan metode MAL. MAL adalah metode aminor laktasi, yaitu metode ini yaitu ketika bayi menyusui, si ibu akan menghasilkan hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini hormon selain untuk mengecilkan rahim, selain untuk menghantarkan ASI, dia juga akan menekan hormon kesuburan. Jadi ketika hormon kesuburannya ditekan oleh hormon oksitosin, maka tertundalah yang namanya menstruasi si ibu, sehingga bisa menunda kehamilan. Apa syaratnya kalau menggunakan metode MAL ini? Yang pertama, sejak melahirkan ibu belum pernah menstruasi. Yang kedua, bayinya harus intens disusui, tidak boleh bolong-bolong, bentar pakai botol, bentar pakai ibu. Jadi bayi harus intens. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir hanya 6 bulan, karena tadi ASI mengarah pada pemberian 6 bulan. Ini jelas yang terakhir, praktis, suhu pas dan tersedia setiap saat. Karena suhu ASI itu mengikuti suhu tubuh sang ibu. Kemudian tersedia setiap saat, jadi ready to use. Dimanapun anak merengek, udah siap nih si ibu, karena produksi sendiri. Kemudian manfaat bagi keluarga dan negara. Bukan hanya manfaat bagi keluarga, negara juga nih sangat bermanfaat nih. Yang pertama, hemat. Mengapa hemat? Udah jelas, karena ASI diproduksi sendiri, nggak perlu beli ke supermarket. Hemat duitnya. Kemudian praktis, mudah diberikan di mana saja, udah jelas tadi ya. Kemudian kesehatan publik, ini penting ini, turunkan kematian bayi dan angka stunting. Jelas kalau bayi-bayi yang ASI itu sudah akan mendapatkan kekebalan tubuh dari ASI tersebut.
mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tulang dan otak si bayi. Apa itu stunting? Stunting itu misalnya kalau bayi tinggi bayi di bawah rata-rata tinggi bayi di usianya, itu yang namanya stunting karena kurangnya nutrisi. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kualitas ASI. Ini yang pertama ada faktor fisik, kemudian ada faktor psikologis. Faktor fisiknya apa? Di sini nutrisi dan cairan. Jadi jelas ibu yang menyusui itu harus butuh konsumsi gizi seimbang karena apa yang dimakan ibu akan mengalir ke bayi. Kemudian harus minum 8 sampai 12 gelas per hari karena bayinya terus nih minum airnya nih, masa tidak diganti, nanti ibunya malah dehidrasi. Kemudian istirahat cukup, tidur malam 8 jam dan siang 1 jam untuk kelancaran produksi. Jadi ibunya harus istirahat yang cukup supaya produksi ASINya terpenuhi. Kalau bayinya tidur, ikut tidur aja kita. Soalnya kalau bayi bangun, kita tidak mungkin tidur. Jadi kita mengikuti pola bayi. Kemudian hindari rokok dan alkohol, itu jelas ya. Karena rokok dan alkohol ini bisa menghambat tadi hormon yang saya sebutkan, hormon prolaktin dan oksitosin yang sangat penting untuk produksi ASI dan menghantar ASI. Kemudian faktor psikologis. Di sini ibu tidak boleh stres. Nah, jadi bapak-bapak, calon ayah ini harus tahu kalau istrinya nanti tidak boleh stres. Kenapa? Karena ketika kita stres, kita nyeri, kita sakit, ini tubuh kita nih menghasilkan hormon. Hormon apa? Hormon adrenalin. Hormon adrenalin ini musuhnya dari hormon oksitosin. Nah, oksitosin tadi kan menghantarkan ASI. Ketika hormon adrenalin ini timbul di tubuh kita, pembuluh darah di sekitar payudara kita mengecil, sehingga hormon oksitosin ini tidak bisa menghantarkan airnya, terhambat. Nah, jadi produksi ASINya seret, macet, sedikit. Nah, jadi jangan salahkan si ibu, si ayah juga harus tahu kenapa ASINya tidak keluar. Kemudian motivasi kuat, harus ada dukungan ini untuk meningkatkan dan kelancaran ASI. Jadi kalau kita motivasi, ibunya bersemangat, otomatis ibunya senang, rileks, maka kerja dari si hormon itu maksimal. Kemudian kelancaran dan produksi ASINya meningkat. Selanjutnya, gimana cara bapak-bapak ini mendukung nih supaya bisa memberikan ASI yang optimal? Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, ini harus nih, ini karena langsung nih ke calon ayah. Oke, silakan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke moderator. Oh, langsung aja ke Pak Amir ya. Terima kasih Bu Aslina. Lanjutkan yang hormat Bu. Sebelum saya mulai, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Amir. Saya di depan sini bukan berarti saya pintar atau saya tidak tahu. Jadi kita sharing aja pengalaman. Jadi kemungkinan yang di depan saya ini kan udah hanya bapak-bapak mungkin kan. Jadi ya itu sharing lah ya. Sebagai bapak-bapak atau sebagai laki-laki ya. Nah, yang tadi sudah dijelaskan Ibu Aslina tentang ASI ya. Nah, bagaimana tentang breastfeeding father. Jadi breastfeeding father merupakan bentuk dukungan total suami untuk menyusukan pemberian ASI. Nah, ini bentuk dukungan kita, Pak. Memang ibu-ibu yang menyusui, tapi harus perlu dukungan kan sebagai suaminya. Nah, dukungannya harus secara total. Mungkinlah nanti ada peran-peran yang selama ini yang ibu biasa dilakukan sehari-hari. Setelah ibu menyusui akan kegiatan sehari-hari ini sudah berubah atau tidak bisa dilakukan lagi. Nah, kita sebagai laki-laki atau sebagai suami itu bisa menggantikannya nanti. Nanti selanjutnya akan dijelaskan lagi ya.
Nah ini salah satunya peran ayah dalam pemberian ASI. Pertama, wawasan dan advokasi mencari informasi seputar teknik menyusui, kemudian manajemen ASI. Kalau untuk teknik menyusui, Bapak Ibu harus juga ketahui bagaimana cara menyusui untuk ibu. Kalau baring dia harus tenang, posisinya harus enak ya. Kemudian bayinya bagaimana? Pada waktu menyusui, menyesapnya kuat kan anaknya kan? Nah, itu tanda-tanda bahwa ASI-nya menyusuinya lancar ya. Kemudian manajemen ASI, tahu ASI nggak Bapak Ibu? Air susu ibu perah ya? Yang perah, air susu ibu serta menjadi pelindung istri dari mitos-mitos yang menghambat proses menyusui. Pernah dengar mitos-mitos nggak? Kalau menyusui nanti berat badannya makin turun, nah, seandainya itu mitos. Kalau ibu banyak menyusui nanti bentuk badannya jadi jelek kan? Banyak kan dengan kayak gitu kan? Nah, itu salah satu bentuk mitos. Jadi tapi kalau seandainya nanti ibu ingin menyusui, kan kita ada dukungan dari suami ini, sebagai laki-laki. Terutama untuk makanan dan gizinya. Walaupun ibu menyusui sebanyak apapun tak mempengaruhi. Jadi gini kan, ASI itu kalau dibandingkan dengan susu buatan, takutnya kan nanti kalau banyak menyusui nanti tubuhnya. Kalau kita hitung manfaat ASI itu, susu termahal di dunia pun sekalipun tidak akan bisa dibandingkan dengan susu. Cari dia faktor-faktor gizinya tidak akan. Susu termahal di dunia pun di dunia ini tidak bisa digantikan dengan susu itu. Jadi lebih pentingnya ibu itu harus anak itu harus disusukan melalui susu itu. Kemudian keduanya keterlibatan pengasuhan aktif merawat bayi secara fisik, seperti mengganti popok, memandikan, menyendawakan, melakukan skin to skin, hingga memberikan ASI saat ibu istirahat. Jadi untuk bapak-bapak keterlibatan pengasuhan aktif ini kan contohnya ya, kan yang udah kan ibunya kan udah menyusui ini kan. Nah, yang biasanya yang udah tidak bisa dilakukan ibu biasanya itu ini kan berbelanja kan. Nah, itu yang kita yang lakukan, itu yang dipiringkan. Ya pagi-pagi ya bapak-bapak ini udah belanja nih. Belanja dilanjutkan dengan masak kan. Apalagi bapak-bapak kan juga ada yang bekerja kan. Jadi pagi-pagi udah harus pergi belanja kan. Betul kan? Kemudian seperti mengganti popok juga harus tahu. Jadi kalau ibunya capek, kalau anaknya lagi lagi BAB, otomatis bapak langsung yang menggantikan. Jadi tak perlu ditunggu lagi, otomatis tuh. Jadi nanti standingnya bisa belajar sama kalau memang belum kalau ya. Kemudian memandikan, menyendawakan. Nah, menyendawakan juga harus tahu setelah anaknya sudah disusui harus disendawakan. Tahu kan caranya? Biasanya di tepuk belakangnya atau di sampai suaranya kemudian skin to skin minimal dikekap tidak ada ya untuk bapak-bapaknya ya. Kemudian hingga pemberian ASI ibu istirahat. Ibu kan mau istirahat juga. Seandainya bayinya perlu waktunya untuk menyusui, ASI-nya boleh diberikan. Kan ASI itu kan bisa disimpan di kulkas. Kalau di kulkas, kalau yang bukan di freezer atau yang suhu kulkas itu kan bisa sampai 5 jam. Nah, kalau yang di freezer itu bisa sampai 2 bulan. Nah, kalau yang bisa kalau untuk jangka pendek langsung aja yang di kulkas bisa langsung diberikan. Ya. Nah, itu kalau ibu-ibu yang ASInya banyak ya. Nah, jadi biasanya memang biasanya ibu-ibu yang banyak ASInya itu yang simpan memang untuk persediaan. Seandainya ibunya tak sempat menyusui, jadi digantikan oleh bapak. Itu bapak juga harus tahu cara pemberian ASInya. Kemudian dukungan emosional dan fisik memberikan motivasi, pujian serta kasih sayang untuk menciptakan kenyamanan ibu. Nah ini bapak-bapak ini berat nih pak. Biasanya memang disepelekan ya.
dukungan emosional ini secara verbal dan secara fisik ya. Kalau secara verbal, minimal itu kita bisa lakukan apa Pak? Minimal terima kasih dengan ibunya. Itu bentuk minimal. Kalau menurut saya ya, Bu terima kasih ya Bu. Kalau yang lebih secara emosional boleh kecup keningnya kali Bapak. Itu bentuk emosional memang sepele kan? Minimal terima kasih atau dipijit. Gimana Bapak? Pernah lah kayak gini, pernah lah dilakukan? Hah? Pernah. Kita sharing aja ya. Nah sebenarnya ini yang ini agak berat karena memang sepelekan antara bapak ibu. Nah, dianggapnya ibu yang menyusui itu biasa. Udah memang tugasnya gitu. Tapi kita tidak memperhatikan apa dukungan secara minimal itu yang tadi minimal kita terima kasih ucapan kata-kata aja terima kasih. Itu dukungan secara verbal yang paling ringan, paling mudah. Nah kalau yang mau lebih lain, pijit, dilus, atau mau lebih yang lain. Kayaknya Pak Sungkan ya? Kayaknya tak pernah kan? Ya, karena bentuk dukungan seperti inilah dukungan emosional terhadap ibu itu sangat berarti. Ibu kalau dipuji pasti suka Bu, Pak pasti sangat suka. Itu tak Bu? Oke ya. Kemudian ayah juga berperan membantu posisi menyusui yang nyaman serta melakukan pijit oksid ya. Tahu ya Bapak-bapak Ibu ya. Kemudian dukungan logistik dan domestik mengambil alih pekerjaan rumah tangga, memenuhi asupan nutrisi ibu anak. Dukungan logistik dan domestik ini tadi kan saya bilang tadi minimal kita menggantikan seandainya itu yang biasa belanja kita belanja. Nah, kemudian kita sebelum kita pergi ke bapak-bapak kan pasti kerja kan pagi-pagi. Nah, minimal kita siapkan untuk sarapan. Yang minimal aja ya. Tapi ada juga sih yang saya dengar biasa yang dilakukan zaman sekarang kan. Orang itu biasa mencari tas. Bisa sih tapi dengan mengupah gitu ya. Mencari pembantu atau mencari tenaga yang lain untuk membantu si ibu. Nah, contohnya seperti kayak kalau ibu-ibu kalau untuk yang udah ibu pada masa nifas atau menyusui itu biasanya itu kan minimal itu kalau mencuci itu habis sehari Bapak Ibu. Mencuci itu habis sehari. Nggak bisa kalau kita mencuci itu kita 2 hari 3 hari itu sudah cukup. Karena bayi itu udah makin banyak, dia sehari akan ganti terus. Nah, biasanya itu juga bisa dilakukan dengan kalau ada rezeki lebih ya itu bisa dibantu atau apa mencari pekerja tambahan seperti upah gitu ya. Karena mencuci, minimal itu mencuci itu setiap hari itu pasti mencuci untuk yang di bayinya. Kalau bapaknya tidak sempat, dilakukan aturan. Tapi kalau sempat ya bisa. Karena setiap hari itu pakaiannya kotor-kotor banyak. Kemudian seperti mengganti popok, memandikan, serta menyediakan kelengkapan menyusui, pompa, botol, dan belah khusus dan biaya tambahan yang diperlukan. Jadi bapak-bapak itu kan ada yang memang botol ya. Jadi yang botol itu harus bersih untuk itu takutkan kalau pembersihannya tidak bagus takutnya biayanya biari. Jadi bapak-bapak harus paham cara membersihkannya, dicuci, kemudian bilas untuk supaya botol dan tempat penyimpanannya harus higienis ya. Jangan asal cuci gitu kan, jika tidak bersih rupanya masih ada yang kotorannya. Jadi harus tahu cara membersihkan tempat penyusuan. Yang terakhir ini pendampingan kesehatan menjadi manajer persediaan ASI. Jadi dan pendampingan kontrol kesehatan imunisasi serta mencarikan ruang menyusui saat berada di tempat umum. Ya, ini kayaknya lebih ke ASI Bapak Ibu ya. Atau bapak-bapak, ibu ini biasanya seandainya di luar gitu ya, ke rumah atau ke tempat, seandainya kita ke rumah keluarga atau mau lagi di seandainya mau ibu ini pas lagi menyusui, itu boleh kita cari tempat
Karena memang tidak semuanya tempat-tempat untuk menyusui ini ada gitu kan. Nah, biasanya sangat sulit ya. Bapak-bapak lah, tugas bapak-bapak ini lah mencarikan tempat Bu nanti menyusui di sini ya. Kemudian kalau waktu imunisasi juga anaknya atau ibunya, bapak udah tahu ini waktunya anaknya ada imunisasi ya. Jadwal bulan ini ada imunisasi. Jadwal bulan 2 bulan itu imunisasinya apa ya? Nah, mungkin dari ini ada pertanyaan nggak Bapak? Hasilkan. Oh, kembali ke moderator dulu. Habis ini ya? Oke. Saya kembalikan ke moderator ke Bu Lucia. Baik, terima kasih kepada Ibu Aslina dan Bapak Amir yang telah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat ya, terutama untuk para bapak dan calon bapak ya, calon ayah ya. Memasuki sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami akan membuka 3 pertanyaan. Silakan untuk bapak-bapak yang ingin bertanya, angkat tangan dan sebutkan nama serta pertanyaannya. Di sini kita santai saja ya Pak, ya kita diskusi. Kita yang mau sharing nanti boleh sharing juga. Mungkin ada yang punya pengalaman, ada yang masih punya anak bayi, mau sharing, mau tanya seputaran ASI, silakan. Boleh saja bertanya apa saja di sini ya. Ada yang ingin bertanya? Yang pertama silakan. Baik, silakan. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kebetulan punya bayi juga di rumah. Jadi yang ingin kami tanyakan Pak Bu, bagaimana sikap saya sebagai ayah jika ada keluarga atau nenek si bayi menyarankan agar bayi saya diberikan susu formula. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sahuda ya Pak ya. Pertanyaan yang bagus sekali nih Pak ya. Jadi pertanyaannya tadi saya ulangi, bagaimana sikap seorang ayah jika ada keluarga atau nenek yang menyarankan untuk memberikan susu formula ya Pak ya. Silakan kepada Ibu Aslina. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Sahuda. Bapak Sauda. Iya, alhamdulillah Pak ya. Di sini kalau ada mertua atau orang lain yang mengurus misalnya, udah kasih support aja, itu bayinya rewel, nangis terus. Kita jawab dengan sopan supaya tidak menyinggung perasaan mereka. Maaf Bu, atau maaf Pak, sesuai anjuran tenaga kesehatan bahwa yang utama adalah kami memberikan ASI sampai usia 6 bulan. Dijelaskan di situ karena ASI kandungannya sudah lengkap. Bayinya kenapa rewel? Itu tidak rewel karena pertama ASI itu kan mudah dicerna oleh lambung bayi. Jadi bayi akan nanti langsung kalau lapar langsung minta lagi, beda sama supor. Supor itu lama dicerna oleh lambung bayi sehingga dia akan merasa kenyang terus. Kalau ASI kan cepat bayinya emang merasa lapar, tapi nanti nutrisinya tetap terpenuhi dengan dia menyusu. Semakin sering dia menyusu, produksi ASINya semakin banyak produksi si ibu. Malah kalau bayi jarang menyusu, nanti produksi ASINya semakin sedikit, makin tersendat-sendat. Karena di sini itulah fungsi bayi untuk menyusui ibu. Jadi bayi itu dibiarkan aja, kalau kapan aja dia mau menyusu silahkan. Karena ketika payudara sudah kosong, dia akan produksi ASI lagi. Jadi nanti bisa disampaikan ke mertua atau tetangga atau keluarga yang lain dengan lembut dan tidak menyinggung perasaan. Gimana Bapak? Tidak jelas. Terima kasih Ibu. Jawaban. Baik, terima kasih kepada Ibu Aslina yang telah memberikan jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, Bapak itu ya dulu ya. Silakan Pak. Perkenalkan nama saya Kusnadi. Diri ya Pak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, ini saya mau bertanya ini. Kebetulan kan saya kan ada bayi juga di rumah nih. Ini pertanyaannya, kalau ayah bekerja seharian dan pulang sudah capek, bagaimana caranya tetap bisa menunggu istri yang sedang menyusui? Baik, terima kasih. Pertanyaannya dari Bapak Kus ya tadi ya. Ini saya tanya dulu, Bapak Kus lagi saat ini mempunyai bayi? Oh iya, kebetulan. Bapak ini lagi bekerja juga ya Pak ya? Oh, iya. Jadi tadi pertanyaannya, jika ayah bekerja seharian dan sudah capek, bagaimana caranya untuk tetap bisa mendukung istri yang sedang menyusui ya Pak ya? Iya, Pak. Baiklah, pertanyaan yang bagus. Silakan yang ingin menjawab. Ya. Saya banget keluarga saya. Oke lah istilahnya. Saya pengen siapkan ini karena minimal makanan ada gitu kan. Tapi rupanya di rumah ini tak ada apa-apa. Kita sebenarnya kita kan sudah mengetahui kan posisi kita ibu juga dalam keadaan menyusui atau masa depan. Memang kita pulang menunjukkan sikap sahabat lah ya. Tapi kita dengan ibu memang kita tunjukkan rasa kita hati kita dengan ibu. Walaupun kita capek, walaupun kita masa lebih tinggi kerja banyak, kerjaan juga ya. Setelah kita pulang ke rumah itu tinggalkan itu. Minimal kita tunjukkan rasa kita di rumah itu rasa sahabat dengan ibu. Tak perlu kita keluarkan itu keluarkan. Ya, seandainya pun ibu juga di rumah juga lagi istirahat, tetap kita harus bantu untuk memenuhi kebutuhan yang sendiri. Nah, minimal kita tidak boleh mengeluarkan keluhan. Ya, minimal kita melakukan yang kita dapat lakukan. Membantu ibu harus kita lakukan, karena ibu juga kan dalam posisi masa nifas atau body menyusui. Karena kalau kita keluhkan takutnya terjadi diskomunikasi, timbul stres ibunya, ya takutnya faktor asinya juga akhirnya mempengaruhi tadi seperti dijadikan buah selina, nanti timbul hormon adrenalin ya. Adrenalin sehingga menghambat hormon oksitoksin ya. Itu yang kita jagakan sebenarnya. Jadi ibu ini nggak boleh stres. Walaupun kita capek, ya, memang kita tidak mengeluarkan, kita tampakkan di depan si ibu. Gimana Pak? Tim kabar. Gimana Pak? Cukup Pak. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bang Kus atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada Bapak yang ingin bertanya lagi atau ada yang mau sharing tentang pengalaman gimana yang lagi mempunyai bayi misalnya di sini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Silakan Pak, sebutkan nama dan pertanyaannya. Izin perkenalkan, nama saya Iswafid. Saya ingin bertanya, kalau ASI ibu terasa sedikit atau bayi sering menangis, apakah itu tandanya ASI ibu kurang atau lebih ditambah susu formula? Baik, saya ulang pertanyaannya Pak ya. Kalau ASI ibu terasa sedikit atau bayi sering menangis, apakah itu tanda ASI ibu kurang atau apakah perlu ditambah susu formula gitu ya Pak ya? Baik, ada teman kami yang mau menjawab, silakan. Silakan Ibu Asina. Terima kasih. Dari Bapak siapa Pak? Isropit. Pertanyaannya luar biasa Pak ya. Baik Pak ya, saya coba jawab. Di sini
Kalau bayi rewel terus ASI ibu sedikit, kita koreksi Pak. Ibu ini apakah stres atau kelelahan, karena tengah malam kan ibu terbangun. Kalau bayi bangun ibu terbangun, belum ganti popok lagi, belum misalnya kalau ada anak pertama lagi repot si bayi lagi, ibu kelelahan. Kan sudah tadi dijelaskan bahwa kelelahan bisa menyebabkan hormon di tubuh si ibu itu terhambat, jadi produksi ASINya menjadi terhambat. Produksi ASI terhambat, otomatis aliran ASINya berkurang. Jadi kita tidak perlu, jangan dulu memberi support. Kita pertahankan sampai 6 bulan tetap ASI eksklusif. Jadi bantu ibu supaya ibunya tenang, ibunya santai, kita beri dukungan. Kita tanya, ibu ada yang bisa saya bantu Ma? Dan saya bisa bantu. Apa Ma yang bisa kita bantu? Atau kita tambah, kita belikan nih di pasar, kita belikan apa? Yang untuk nambah ASI, daun katuk. Makanan ibu kita perhatikan nih, supaya produksi ASINya lancar, tetap deras. Bukan karena ASINya sedikit itu kita lalu berpikir untuk memberikan support. Kita koreksi nih, kenapa? Apakah ibu lelah? Disinilah tugas seorang ayah. Ayah harus lebih peka, lebih perhatian kepada sang istri. Di sini bebannya sama-sama nih dipikul, jangan ibunya aja, karena ibu yang ngurus bayi, lalu bapaknya sibuk kerja, ya. Demikian Bapak, sudah jelas? Yuk, tepuk tangan untuk Pak. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Aslina yang telah memberikan jawab. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, Bapak-bapak, atau ada yang mau sharing? Ya, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pandi. Baik Bu, tadi saya ingin bertanya mengenai tentang ASI. Yang saya ketahui bahwa ASI susu ibu itu sehat daripada susu formula. Nah, jadi pertanyaannya, misalnya susu ibu itu tidak ASINya keluar, jadi menggunakan susu formula. Apakah kita menggunakan susu formula itu dari hari ke-1 sampai hari ke-6 itu menggunakan susu formula itu efektif terhadap anak atau bayi? Nah, misalnya tidak efektif menggunakan susu formula ketika susu ibu tidak jalan, itu bagaimana Bu solusinya? Mungkin hanya itu saja pertanyaan saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak siapa tadi? Andi, ya. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana jika ASI ibu sedikit atau tidak keluar? Apakah kita boleh memberikan susu formula pada hari ke-1 dan sampai hari ke-6, dan apakah itu efektif ya Pak ya? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kawan kami ada yang menjawab. Terima kasih Pak. Sebelumnya tadi dengan Bapak siapa ya? Bapak Pandi. Pandi, oke. Bapak Pandi punya bayi ya? Belum nikah. Oh, belum nikah. Oh, tapi pertanyaannya udah bagus loh. Udah langsung. Tanya dulu. Persiapan Pak ya? Persiapan untuk udah nikah nanti. Tadi bayi, terus hari pertama udah mau dikasih susu formula maksud Bapak gitu ya? Begini Pak ya, untuk bayi baru lahir tidak disarankan untuk memakai susu formula Pak ya, karena di sini begitu bayi lahir sudah ada dari nalurinya, udah ada refleks namanya, refleks isap. Jadi dilihat kalau refleks isapnya bagus, perlekatan ke ibu bagus, berarti kan daya hisapnya bagus. Itu akan memicu hormon dari ibunya untuk menyusui itu bagus Pak. Jadi hormon untuk ASI ibu tuh akan keluar dari refleks isap bayi. Jadi kalau daya isap bayinya bagus, itu akan memicu hormon dari ibu, jadi akan keluar ASI dengan sendirinya. Jadi tidak perlu ASINya ini kurang, harus pakai susu formula, tidak perlu Pak. Yang penting si bayi mau menghisap. Kalau
bayinya dari lahir nggak bisa menghisap nih, itu berarti memang harus ada kelainan, harus diperiksa dulu sama dokter spesialis anaknya. Namanya ASI itu keluar dikit-dikit yang kolostrum itu udah ASI Pak, udah ASI namanya. Tidak sama dengan minum susu pemula yang harus 1 gelas, itu enggak, karena lambung anak itu kecil. Lambung hanya sebesar kecil aja, ya itu memang sudah sesuai dengan lambungnya. Jadi yang keluar hanya setetes-tetes itulah ASI, cukup untuk bayinya. Misalnya susu ibu tuh nggak keluar sama sekali, itu bagaimana? Makanya saya tadi dari yang pertama kali, yang penting bayi bisa menghisap. Insya Allah memang sudah ditakdirkan dari Allah yang pasti akan keluar Pak. Entah dia hari ketiga, hari keempat. Untuk hari pertama tidak keluar tidak apa-apa Pak, karena dari lahir sudah mendapat asupan dari ibunya. Jadi Bapak jangan takut. Kalau hari pertama belum keluar tidak apa-apa. Yang penting dedek diisapkan ke bayi dari ibunya. Baik Bu, terima kasih. Gitu Pak ya. Jadi jangan takut bayi itu, wah ini bayinya lapar. Kita bisa lihat dedeknya pipis. Itu tanda kecukupan ASI. Kalau bayinya dalam 24 jam tidak pipis, itu bisa kita takut bayinya dehidrasi, takut bayinya kurang asinya, itu kita bisa lihat. Tapi kalau dalam 24 jam pipis, berarti cukup asinya. Jadi nggak perlu Pak ya susu formula, tidak disarankan. Oke, baik Bu, terima kasih. Terima kasih Pak ya. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan serta jawaban yang menarik sekali dari Ibu Dewi Puji. Boleh kita berikan tepuk tangan? Apakah ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu, Bapak-Bapak, atau ada yang mau sharing? Calon ayah, mungkin calon ayah? Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhiri. Sesi selanjutnya yaitu evaluasi, ada podcast ya Bapak ya. Jadi nanti kami akan memberikan lagi lembar pertanyaan seperti yang tadi pertama di awal, pretest. Silahkan Bapak dijawab sesuai sepengetahuannya yang telah sesuai materi yang telah kita sampaikan tadi. Waktunya paling lama 3 menit. Sudah selesai semua, Bapak-bapak? Sudah ya? Baiklah, dengan berakhirnya pengisian post-test pada hari ini dan berakhirnya sesi tanya jawab serta penyampaian materi, berakhir juga acara kita pada hari ini. Dari kegiatan penyuluhan yang sudah kita lewati hari ini, dapat saya simpulkan
ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi merupakan nutrisi terbaik dan paling lengkap untuk mendukung tumbuh kembang optimal serta meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Keberhasilan pemberian ASI tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik dan psikologis ibu, tetapi juga dukungan keluarga, khususnya peran ayah. Ayah sebagai breastfeeding father memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana emosional yang nyaman, membantu perawatan bayi dan ibu, memenuhi kebutuhan nutrisi serta sarana menyusui hingga menjadi pendamping dan motivator utama dalam proses menyusui. Dengan dukungan ayah dan keluarga yang optimal, maka pemberian ASI eksklusif dapat berjalan lebih lancar, memberikan manfaat besar bagi ibu, bayi, keluarga, bahkan negara melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Semoga dengan adanya penyuluhan kita hari ini dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan ASI eksklusif. Saya selaku moderator, apabila ada kekurangan kami mohon maaf, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.